Sini maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Pada subuh hari ini biasanya pengajian kita adalah pengajian atau bimbingan tilawah yang diantarkan oleh Gurunda Dr. Anda Haja Bongaria MPD. Hanya saja satu dan hal yang menyebabkan beliau tidak sempat untuk bersama dengan kita subuh hari ini, maka untuk memanfaatkan waktu sampai tiba saatnya kita menunaikan salat isyraq, kami akan menyampaikan kepada anak-anakku semua lanjutan penjelasan tentang kemuliaan hari Jumat dan fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya. Ya. Ada banyak hadis sebelumnya kita sudah sampaikan, termasuk ya, hadis yang berbicara tentang fadilah membaca suratul kahfi pada hari Jumat. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kita ini dari semua tingkat satuan pendidikan, ya, mulai dari Raudatul Atfal sampai Ma'had Ali, ya, selain dari Ibtidaiyah ataukah dari I'dadiyah sampai Ma'had Ali, itu semua membaca suratul kahfi setiap hari Jumat menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Itu dijadikan kebiasaan, rutinitas setiap hari Jumat. Ya, kendati pun membaca suratul kahfi itu tidak dibatasi hanya hari Jumat, namun ketika bertepatan dengan hari Jumat maka ada fadilah khusus. Ya, setidaknya ada tiga fadilah yang bisa kita dapatkan, dan ketiga-tiganya itu kita sudah jelaskan pada ya, pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Selain dari itu, ya, khusus pada hari Jumat ini, ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita semua untuk memperbanyak berselawat kepadanya. Nah, selawat ini pun tidak hanya pada hari Jumat, namun ketika itu bertepatan dengan hari Jumat,
seorang hamba dari umat Rasulullah yang memperbanyak salawatnya, maka memiliki fadilah khusus, ya, memiliki fadilah khusus. Ya. Ini disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, aksiru as-salata alayya min yaumil jumu'ati, ya, aksiru as-salata alayya min yaumil jumu'ati, perbanyaklah berselawat kepada aku pada hari Jumat, ya, perbanyaklah berselawat kepada aku pada hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Sesungguhnya salawatnya umatku itu, ya, diperhadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Ya, salawatnya umatku itu diperhadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Menurut teksnya hadis ini, ya, salawat pada hari Jumat dengan salawat di luar hari Jumat, ya, proses sampainya kepada Rasulullah itu tidak sama. Ya. Kalau hari Jumat, ya, begitu seorang hamba bersalawat, ya, langsung diperhadapkan kepada Rasulullah. Ya. Jadi seperti salawat itu di-share, ya, hari Jumat itu sinyalnya lancar. Nah, kalau hari-hari yang lain boleh saja terganggu. Ya, gangguannya itu mungkin karena dosa umat manusia yang terlalu banyak. Ya, tidak berimban antara dosa dengan ibadahnya, tidak berimban antara kebaikan dan keburukannya, tidak berimban antara kesalahan dan istighfarnya, ya, yang membuat sinyal selawat itu terganggu, tidak secepat itu, ya, sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau hari Jumat, ya, pada umumnya orang memperbaiki ibadahnya di hari Jumat, ya, banyak istighfarnya, banyak taubatnya, sehingga ampunan Allah itu turun kepadanya. Ini yang menyebabkan sinyalnya itu kencang. Ya, begitu berselawat kepada Rasulullah, selawat itu seketika sampai kepadanya, lalu diperhadapkan, wahai Muhammad, inilah salawat dari umatmu yang terkirim dari penjuru dunia yang amat jauh, ya, seperti kita di Mangkuso ini. Ya, jarak kita, ya, dengan tempat Rasulullah SAW, ya, diistirahatkan, alias, ya, makam beliau, dan kita sekarang ini, ya, entah berapa ratus ribu ataukah mungkin jutaan kilometer, ya. Lalu, ya, setelah beliau mengatakan fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah, sesungguhnya salawat umatku diperhadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Nah, lanjut mengatakan, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatuhum, kana aqrabuhum minni manzilatahum. Barang siapa yang terbanyak salawatnya kepadaku, maka niscaya dialah nanti yang paling dekat tempatnya dariku. Ya, dialah nanti yang paling dekat tempatnya dariku. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, inilah yang menjadi dambaan setiap umat Rasul. Ya, dambaan setiap dari kita semua ingin sekali
di akhirat nanti tempat duduk kita berdekatan dengan tempat duduknya Rasulullah. Jangan jauh dari Rasulullah. Semulia-mulia seorang hamba adalah mereka yang sedekat-dekat tempat duduknya dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Kalau di dunia ini, ketika kita menghadiri undangan, lalu ada pejabat, tidak sembarang duduk di dekat pejabat itu. Mesti orang-orang tertentu, ya, mesti orang-orang tertentu, dan seringkali kursinya itu sudah dilabel. Ya, tidak ada orang yang bisa menduduki kecuali yang bersangkutan. Ya, kadang kita berpikir kita ini siapa, ya, dan mereka itu siapa. Ya, antara kita dengan mereka jauh berbeda. Tempat kita jauh di belakang. Tempat beliau-beliau ini di jajaran terdepan tengah, di kursi yang paling mewah. Ya, ya. Ingin rasanya kita juga duduk di dekat mereka, karena ya tempatnya sudah yang terbaik, nah, pelayanannya VIP, hidangannya juga VIP, ya. Semua orang tergiur untuk duduk di situ. Hanya saja tidak sembarang orang yang duduk di situ. Ya. Tapi di akhirat nanti, ya, yang namanya jabatan, kekayaan, dan segala fasilitas dunia lain yang menyebabkan seorang hamba mulia ketika hidupnya di dunia, maka semua itu akan berakhir sebelum berangkat meninggalkan dunia ini. Ya. Di akhirat nanti, nah, permatanya manusia adalah Rasulullah. Semua orang mendambakan untuk dekat tempat duduknya dari Rasulullah SAW. Lalu siapa yang mendapatkan kursi-kursi yang berlabel itu? Siapa mereka? Apakah yang tadinya pejabat di dunia, ya, orang-orang besar di dunia, orang-orang berharta di dunia, orang-orang bertahta di dunia? Ternyata tidak. Informasi dari hadis ini, Rasul mengatakan, "Faman kana aksaruhum alayya sholatan, kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak selawatnya kepadaku ketika di dunia, maka dialah nanti di akhirat yang paling dekat tempat duduknya dariku. Jadi kita semua ini berkesempatan, siapapun kita, yang penting kita ini adalah umat Rasulullah, ya, maka raihlah ini, berbanyak salawat kepadanya, khususnya pada hari Jumat. Dan semakin banyak salawat kita, semakin dekat nanti tempat duduk kita dari tempat duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan hadis yang pertama. Ya, semoga anak-anakku semua bisa berkompetisi di sini, ya, dalam memperbanyak salawat. Salawat dari semua versi, ya, sudah banyak salawat yang kita dapatkan, ya, termasuk salawat yang terakhir kemarin diijazahkan ketika Syekh Daud itu datang, ya, bersilaturahim dengan kita, ya, mengajarkan dan sekaligus mengijazahkan kepada kita semua satu versi selawat lagi, ya, yang bagus untuk diamalkan. Siapa yang masih hafal kemarin itu? Ada yang masih hafal? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kamalihi wa kamali ma yaliqu bi kamali. Ataupun salawat-salawat yang lain, ya, salawat-salawat yang lain, ya, seperti itu yang sering dinyanyikan salawat nariyah, ya,
atau salawat badar yang paling akrab, ya. Ataukah sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah, ya, salawat yang kita baca di dalam salat itu, ya. Nah, itu salawat yang disepakati oleh ulama, ya, versi terbaik di antara semua versi yang lain, ya. Ya. Kenapa? Karena itu yang terpilih, ya, diajarkan oleh Rasulullah, diabadikan di dalam salat. Setiap kita salat apa saja, maka salawat yang kita gunakan itu bukan salawat badar, bukan salawat nariyah, tapi salawat Ibrahimiyah. Kenapa dikatakan salawat Ibrahimiyah? Oleh karena di dalam salawat itu ada namanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tersebut. Sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya. Hadis yang bersumber dari Abu Darda. Hadis yang bersumber dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Rawahu At-Tabrani. Ya. Sahabat Abu Darda ini seorang ahli ibadah, ya, seorang ahli ibadah yang seringkali bila diperhatikan oleh sahabat yang lain seolah-olah, ya, tidak ada waktu tanpa ibadah, dan yang paling banyak beliau lakukan adalah sholat sunnah. Ya. Beliau sangat sedih bila ada waktunya terlewat lalu tidak terisi dengan ibadah. Ya. Beliau ketika sholat seolah-olah sholatnya itu tidak ada hentinya, sehingga suatu hari beliau ditanya, "Ya Abu Darda, kam rak'atan shallaita?" Wahai Abu Darda, sudah berapa rakaat engkau sholat? Sholatmu ini sudah berapa rakaat? Faqala, beliau menjawab, "La adri, saya tidak tahu. Lakinni adri wallahu yadri." Akan tetapi aku tahu kalau Allah itu maha tahu. Ya. Jadi ditanya, sudah berapa sholatnya? Dia menjawab, aku tidak tahu berapa jumlah rakaat sholat ini. Yang aku tahu, Allah maha tahu. Allah maha tahu jumlah rakaat sholat ini. Di beliau, ya, sholat, ya, tidak lagi menghitung berapa jumlah rakaatnya, dan seolah-olah tidak mau tahu berapa jumlah rakaat sholat yang dia lakukan. Dia sudah merasa cukup dengan adanya yang maha kuasa itu maha tahu berapa jumlah rakaat sholatnya. Ya. Sholat itulah kemudian yang dipahami oleh ulama sebagai sholat mutlak. Ya. Sholat mutlak, ya, sholat yang tidak diikat oleh waktu, tidak diikat oleh sebab, dan tidak diikat oleh tempat. Ya. Tidak ada tempat tertentu, waktu tertentu, sebab tertentu. Nah, yang bersangkutan ingin saja melakukan sholat, boleh. Yang penting bukan waktu-waktu terlarang. Ya. Itu namanya sholat mutlak. 2 rakaat, masih mau tambah lagi, masih mau tambah lagi, masih mau tambah lagi, ya, sampai sejumlah yang yang dia mampu, ya, oleh yang bersangkutan. Beliau ini menyampaikan satu riwayat dari Rasulullah, ya, "Man shalla 'alayya hina yusbiha ashran." Barang siapa yang berselawat kepadaku ketika memasuki waktu pagi, ashran, sebanyak 10 kali. 10 kali selawat. Ini bukan sesuatu yang sulit kalau hanya 10 kali, ya.
ketika engkau mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu satu kali. Ya. Lakukan 9 kali lagi, maka cukuplah 10 kali. Ya. Maka cukuplah 10 kali. Itu di pagi hari. Ya. Yang dimaksud pagi hari di sini, ya, ada ulama yang memberi batasan pagi hari yang dimaksud sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Itu. Ya. Jadi sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari, itu yang dimaksud waktu pagi. Ada juga ulama yang memberi batasan lebih longgar lagi. Nah, yang namanya pagi sejak terbit fajar sampai sebelum matahari tergelincir, itu masih sabah, ya, itu sabahul khair. Jadi kalau ada orang yang, ya, ketemu di waktu itu masih mengatakan sabahul khair, ya. Ya, jadi itu masih waktu pagi. Ya. Jadi ada batasan yang sedikit ketat, ada juga yang longgar. Ya. Lalu, ya, di waktu inilah dianjurkan kita membaca salawat sebanyak 10 kali. Nah, kira-kira 10 kali itu berat tidak itu? Nah, hanya 10. Nah, jadi ini hampir tidak membutuhkan waktu. Saya ulangi, ini hampir tidak menyita waktu, ya, tidak menyita waktu, ya, tidak mengganggu aktivitas yang lain, ya, dan tidak sampai menguras energi. Kalau hanya berselawat kepada Rasulullah 10 kali di waktu pagi dan waktunya ini longgar, ya. Nah, jumlah yang diminta hanya 10 saja. Nah, jadi itu sangat-sangat sedikit, ya. Artinya minimal 10, bukan dibatasi 10 saja, minimal 10. Lalu, nah, wa hina yumsi asyran, ketika nanti memasuki waktu petang, berselawat lagi 10 kali. Yang mana waktu petang? Ya, setelah masuk waktu asar sampai sebelum masuk waktu isya. Nah, itu petang itu, masa yumsi, ya, amsa yumsi. Nah, disitulah baca lagi 10 kali. Ya. Kalau seorang hamba dari umat Rasulullah setiap paginya membaca 10 kali selawat dan setiap petangnya membaca 10 kali selawat, ya, setiap harinya sepanjang hayatnya hingga akhir hayatnya, ya, selawat yang jumlahnya 10 kali pagi, 10 kali petang, tidak pernah terhenti. Kalaupun terhenti, dia mengqadha pada saat ia tersadar, andai kata dia lupa. Ya, ini sudah menjadi rutinitas. Ya, begitu masuk waktu pagi, tidak akan dibiarkan waktu pagi itu berlalu sebelum cukup 10 kali selawatnya. Begitu masuk waktu petang, tidak akan dibiarkan waktu petang itu berlalu sebelum cukup minimal 10 kali selawatnya. Nah, diperhatikan betul-betul, nah, sepanjang hayat hingga akhir hayat. Maka Rasulullah SAW menjanjikan, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, yang bersangkutan niscaya akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kemudian. Ya, jadi inilah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti pada hari kemudian. Syafaat itu apa? Syafaat itu pembelaan. Rasulullah akan membela nanti, ya, umatnya, ya, umat-umat tertentu yang punya amalan di dunia dulu,
yang mengharuskan syafaatnya Rasulullah menjadi miliknya. Nah, inilah satu di antara amalan yang beliau ajarkan. Amalan yang sangat mudah, hanya saja diminta untuk rutin dilakukan sepanjang hayat. Ini salawat ini, ya, ada wudhu, tidak ada wudhu boleh. Ya, dalam kondisi apa saja boleh. Ya, berbaring, duduk, berdiri, berjalan, boleh semua. Salawat itu dilantunkan, termasuk bagi wanita. Ketika lagi halangan, maka salawat itu tidak terhalang baginya untuk dilantunkan. Ya. Nah, ini anak-anakku semua, semoga kalian bisa mengamalkan ini. Insya Allah hidupmu akan terarah. Hidupmu akan terarah. Karena orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kemudian sudah terlihat tanda-tandanya di dunia. Nah, hidupnya itu pasti terarah, selalu mudah melakukan kebaikan. Ya, dan Allah melindungi dari melakukan kesalahan, kehilafan atau dosa-dosa kelas berat. Ya, kalaupun kesalahan ada, kesalahan-kesalahan kecil yang mudah diampuni, akan terhindar dari kesalahan berat, dosa-dosa besar sepanjang hayatnya berkat selawatnya itu. Ya, amalkanlah ini, ya, 10 kali selawat di pagi hari, 10 kali selawat di sore hari, setiap hari sepanjang hayat, ya, hingga akhir hayat. Insya Allah anak-anakku semua terarah hidupnya di dunia untuk melakukan kebaikan, terjaga dari melakukan pelanggaran, dan di akhirat sana nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kemudian, dan berkat salawat kita yang terus menerus setiap saat diperbanyak, terutama pada hari Jumat, menyebabkan nanti tempat duduk kita di hari kemudian berdekatan dengan tempat duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ajma'in. Ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من الخير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل إثم ما تعلم إنك أنت علام الغيوب لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-Isra jami'atan rahimakumullah. Salat la ilaha illallah.